dari kelompok 2 sejarah yang beranggotakan saya Haritenera, saya Marisra Ainum, saya Tika Hyandari, saya Aisyah Zika Durani, saya Putri Rasya, saya Fadil Siakbar, saya Tayong Farel, dan kami akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan bahari atau maritim bercorak Buddha yang ada di Pulau Sumatera. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri pada abad ke-8 Masehi dan memberi banyak pengaruh pada Nusantara. Nah, wilayah kekuasaan dari kerajaan ini sendiri itu membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Pulau Sumatera hingga ke pesisir Kalimantan. Nah, nama Sriwijaya sendiri itu memiliki arti. Sri berarti cahaya, Wijaya berarti gemilang. Dapat dimaknai bahwa nama Sriwijaya ini memiliki makna yaitu kemenangan yang gilang dan gemilang. Nah, ada beberapa sumber tertulis yang mengatakan tentang kerajaan Sriwijaya. Sumber tertulis dari Tiongkok mengatakan bahwa dulunya kerajaan Sriwijaya ini merupakan pusat dari pembelajaran agama Buddha. Dan dari sumber tertulis yang ada di Arab mengatakan bahwa dulunya kerajaan Sriwijaya sendiri merupakan pusat perdagangan. Sehingga dulunya banyak pedagang-pedagang Arab yang datang ke kerajaan Sriwijaya untuk berdagang. Ada juga beberapa bukti-bukti prasasti peninggalan yang menjadikan bukti bahwa kerajaan Sriwijaya itu pernah ada. Seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur. Prasasti, salah satu prasasti yang di kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Berangkat di tahun 605 ataupun 688 Masehi. Prasasti bercerita tentang Dapun Tahyang, raja pertama yang memperluas kerajaan. Terus Sriwijaya bukanlah dari Palembang, melainkan dari Candi Muaratakus yang berasal dari Riau. Berdasarkan tulisan prasasti tahun 775 Masehi, Raja Sriwijaya Dharmamesto membuat sebuah pelabuhan di Semenanjung Arab di dekat Ligor. Dan dia juga membangun berbagai bangunan suci agama Buddha. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup di pelayaran dan perdagangan yang diletak strategis yaitu di jalur India dan juga Tiongkok. Karena sebab itu, kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu faktor kerajaan maritim penting yang menjadi penguasa perdagangan yaitu jalur India dan juga Tiongkok. Barang dagangnya pun juga bervariasi, ada kayu, gading emas, timah, dan batu kapulaga. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki masa kejayaannya, yakni pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa pada tahun 850 Masehi. Raja ini juga sering menjalin hubungan luar dengan kerajaan Indonesia, seperti kerajaan Tiongkok. Sekian, terima kasih. Secara ringkas, kemajuan pesat dari kerajaan Sriwijaya didukung oleh adanya beberapa faktor. Seperti satu, letak yang strategis yaitu antara jalur perdagangan India dan Tiongkok. Yang kedua, menguasai jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Melayu. Yang ketiga, hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah. Yang keempat, armada lautnya yang kuat dan menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan lain. Yang kelima, pendapatan melimpah dari umpeti raja-raja yang ditaklukkannya. Kedua, serangan kerajaan Kolamandala dari India pada tahun 1023 Masehi yang diperkirakan akibat masalah politik dan persaingan perdagangan. Yang ketiga, negara-negara pernah ditaklukkan kerajaan Sriwijaya seperti Ligor, Tanah Gentingkra, Selatan Pahang Jambi Sunda satu persatu melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya dengan mengakibatkan kemunduran ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai ke Semenanjung Malaya. 5. Serangan Majapahit pada abad 1477 Masehi yang berhasil melakukan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang berada di Jawa Tengah yang didirikan pada abad ke-7. Nama Kalingga sendiri diambil dari sebuah kerajaan yang ada di India Selatan. Sebenarnya letak kerajaan ini masih diperdebatkan antara sekitaran Blora dan kemungkinan di Jawa Tengah. Sejarah kerajaan Kalingga ini biasanya diambil dari sumber Tiongkok atau
cerita masyarakat setempat, serta cerita Parahyangan yang ditulis pada abad setelahnya. Nah, sumber-sumber cerita Tiongkok ini ditulis pada masa dinasti Tang oleh Ising yang menyebutkan bahwa kerajaan Kalingga ini bernama Holing yang berada di Chopo atau Jawa Tengah. Isi dari catatan itu, yang pertama, Kalingga ini terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Lalu, yang kedua itu, ibu kota kerajaan ini dikelilingi oleh benteng-benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Yang ketiga itu, raja tinggal di istana yang berbangunan tingkat dan besar, serta atapnya terbuat dari daun aren dan singgasananya terbuat dari gading gajah. Dan masyarakat di sekitaran sana pandai membuat nira dari pohon kelapa. Lalu, selain gading gajah dan cula, kerajaan ini menghasilkan barang tambang seperti perak dan emas. 664 Masehi, di Holing datanglah sebuah pendeta dari Tiongkok yang bermaksud untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha. Sesampainya di Holing, pendeta dari Tiongkok itu dapat bantuan dari pendeta Holing yang bernama Jana Badra. Hal ini dimaksud kerajaan ini akan dapat pengembangan dari agama Buddha. 3. Sumber lainnya itu adalah Tukmas. Tukmas itu berasal dari kaki Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Diperkirakan Tukmas itu pada tahun 500 Masehi. Isi dari Tukmas itu mata air yang jernih. Kondisi sosial politik kerajaan. Berita Tiongkok hanya menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku diperdagangkan. Disebutkan juga pada tahun 674 Masehi, kerajaan ini dipimpin oleh ratu bernama Sima yang memerintahkan dengan keras tetapi tetap adil. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup aman dan makmur. Konon, sepeninggalan Sima, Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara yang dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sanaha, cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan, Bumi Sambara, di bawah Dewa Singa. Sanaha menikah dengan Brata Senawa atau Sana, raja ketiga kerajaan Galuh, yang melahirkan Sanjaya. Sanjaya kelak menikahi putri Dewa Singa bernama Dewi Sudiwara yang melahirkan Rakai Penangkaran, raja kedua kerajaan Mataram Medang atau Mataram kuno. Sekian penjelasan kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.